Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan alhamdulillah malam ini kita mengkaji pokok dari agama kita yang nomor 3, yaitu ihsan. Sebenarnya ihsan itu adalah salah satu pokok agama kita yang mana ranahnya adalah ranah tasawuf dan dipelajari biasanya di kitab akhlak. Nah, salah satu pilihan dari banyak judul kitab akhlak yang paling fenomenal dan paling masyhur di kalangan kita itu adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ini termasuk kitab kuno, kitab sepuh yang insya Allah bukan hanya para santri sekalian yang ngaji, insya Allah semua ustadz yang ada di sini pernah ngaji dulu di pesantren. Dan kebetulan malam ini saya ingin membahas di kitab taklim itu di fasal yang di beberapa, yaitu faslun fi taqdimil ilmi wa ahlihi. Fasal menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli atau orang yang memiliki ilmu. I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi taqdimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah bahwa sungguhnya para penuntut ilmu itu tidak akan pernah memperoleh ilmu dan tidak akan bisa mendapat manfaat dari ilmu tersebut kecuali dengan cara mengagungkan ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu. Ini yang harus digarisbawahi adalah kita ini kalau ingin dapat ilmu manfaat, dapat ilmu yang barokah, maka jangan lupa untuk mengagungkan ilmu. Selain ilmu, itu tidak kalah pentingnya adalah ahli ilmu tersebut atau orang yang memiliki. Wa ta'zimil ustad, dan mengagungkan ustad, wa tauqirihi, dan memuliakan ustad. Qila ma wasalah man wasalah illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Ada sebuah makalah, tidak akan nyampe atau wusul seseorang tersebut kepada Allah kecuali dengan cara hormat. Jadi hormat itu Pak diambil kata bahasa Indonesia yang diambil dari serapan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya al-hurmah, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi hormat. Kalau arti terjemahnya hurmah itu memuliakan. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidaklah orang suatu saat akan gugur derajatnya, jatuh derajatnya di sisi Allah kalau dia meninggalkan hurmah, meninggalkan hormat. Waqila al-hurmah khairun minat ta'ah. Dan dikatakan lagi hormat itu, memuliakan itu lebih baik posisinya ketimbang taat. Nih, apa Ustaz bedanya? Kalau kita kan yang sering kita dengar Pak, yang kita jadi digaungkan ya di berbagai media, taatilah peraturan, patuhilah peraturan, ikutilah peraturan. Tapi jarang kita temui hormatilah, muliakanlah. Padahal kalau dalam kitab Ta'lim Muta'allim, derajatnya hormat itu lebih baik ketimbang taat. Contoh gini Pak, ada orang nyuruh kita, Pak, tolong ya, ini cangkir kopi taruh di pinggir meja. Taruh di pinggir meja. Kalau kita megang yang namanya taat, maka kita akan menjalankan perintah itu seadanya, sesuai dengan teks. Disuruh naruh cangkir di pinggir meja. Tapi kalau orang tersebut punya nilai hormat, punya nilai menghormati, memuliakan kepada yang nyuruh, maka dia berpikir, iya perintahnya di pinggir meja, tapi kalau cangkir gelas taruh pinggir meja kan khawatir jatuh. Kalau jatuh pastinya guru saya akan sakit hatinya karena salah satu cangkirnya ada yang jatuh pecah. Maka perintah itu diselewengkan dikit, yang aslinya disuruh di pinggir agak di ketengahin. Nah, ini namanya hormat. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Nah, orang sekarang apalagi perpecahan manhaj, kita kan Nahdlatul Ulama Pak NU, itu kadang biasanya perdebatan lah, jangan perpecahan antara NU dengan di luar NU itu biasanya kait ini Pak.
Ada yang lebih memegang kepada taat, ada memegang kepada hormat. Kita di NU lebih banyak memegang hormat ketimbang taat. Contoh, di luar NU mencetuskan bahwa kalau baca sholawat gak usah sayyidina, gak usah ditambah-tambah Allahumma sholli ala Muhammad, gak boleh ditambah sayyidina, gak boleh ditambah syafi'ina, habibina. Kenapa? Karena tidak sesuai teks yang disuruh Rasulullah dulu. Berarti kalau kita nambah-nambahi berarti tidak taat. Itu menurut orang di luar NU. Tapi NU memiliki pandangan lain. Memang teksnya Rasulullah menganjurkan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kan kita punya adab, punya tata krama. Kita saja kalau kepada Pak Terbentel, kepada guru kita, itu masih ada embel-embelnya. Kepada yang terhormat Bapak, kan gitu kan. Tidak langsung nyebut nama. Kalau sholawat langsung Allahumma sholli ala Muhammad, langsung Muhammad disebut, ya bener taat, tapi kurang ada. Makanya orang NU lebih memegang namanya hormat, memuliakan, sehingga orang NU memperbolehkan sholawat itu ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, kalau orang di luar NU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU tidak hormat, ditambah apa biasanya? Warahmatullahi ta'ala biasanya. Warahmatullahi azza wa jal. Tambahi pak gelarnya, tidak dilupai orang NU itu. Hormat, adab. Lah, ini yang menyebabkan orang terjadi perdebatan. Kadang tidak memahami bahwa hormat dan taat itu sebenarnya ya harusnya sepaket. Tapi kalau mau ditimbang-timbang ya lebih baik kan hormat ketimbang taat. Kita saja kalau lewat di jalan raya misalnya, di jalan raya, kalau kita megang namanya taat, pasti kita pakai helm, tapi dalam hati kita gerundel ke polisi. Tidak ikhlas pakai helm. Kenapa? Karena dalilnya taat. Penting saya taat, tidak kena ditilang. Tapi kalau dalam rangka hormat, maka kita pakai helm dari rumah itu ikhlas. Karena ketemu polisi bukan dalam rangka ingin memusuhi mereka, tidak, tapi dalam rangka ya saling bekerja sama. Bahwa saya disuruh pakai helm agar kalau jatuh kepala saya tidak pecah. Jadi itu bedanya hormat dan taat. Nah, para sahabat dulu di zaman Rasul itu mempraktekkan dua-duanya. Mempraktekkan hormat, mempraktekkan taat, sama-sama dipraktek. Ada salah satu contoh, Pak. Ini bisa dijadikan ibrah bagi kita semua. Pernah suatu saat Rasulullah itu sakit, tidak bisa ngimami sholat subuh. Akhirnya beberapa hari yang gantiin ngimam itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama beberapa hari. Nyampe di subuh hari keberapa gitu, akhirnya Rasulullah merasa agak lebih sehat. Akhirnya keluar dari rumah mau ngimami di Masjid Nabawi itu ya. Ketika di tengah-tengah mau ngimami, Sayyidina Abu Bakar itu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lah, ketika takbiratul ihram, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyadari bahwa di belakang itu ada Rasulullah. Karena masih agak sakit, maka beliau sholatnya pakai duduk Rasulullah. Nah, sadar bahwa di belakang beliau ada Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar itu mundur sedikit. Apa kalau bahasanya orang Madura, alerse. Mundur sedikit demi sedikit untuk menurut beliau menghormati Rasulullah. Nah, Rasulullah tahu Abu Bakar mundur, sama tangan Rasulullah dia didorong. Si Abu Bakar karena didorong, maka beliau tidak melawan, ikut dorongannya Rasulullah, ikut sebatas dorongannya Rasulullah. Ketika Rasulullah lepas, sahabat Abu Bakar mundur lagi, didorong lagi sama Rasulullah, tidak nahan Abu Bakar, ikut. Berarti mempraktekkan apa? Mempraktekkan taat. Ketika dilepas, mundur lagi, mempraktekkan ada, mempraktekkan hormat. Sampai 3 kali didorong sama Rasulullah, terus mundur lagi, sampai mundur plek di belakang Rasulullah, duduk Sayyidina Abu Bakar sambil ngasih isyarah kepada para makmum, duduk semuanya. Sehingga pada waktu itu terjadi pergantian imam. Yang aslinya imamnya Sayyidina Abu Bakar,
Kemudian diganti imamnya adalah Rasulullah. Ketika salam Rasulullah nanya, hei Abu Bakar, kenapa? Kan sudah aku suruh kau jadi imam. Lanjutin maksudnya. Tidak usah mundur. Maka kata Sayyidina Abu Bakar sambil menitikkan air mata, ya Rasul, sungguh seandainya di depan saya ini ada tanah terbuka, lalu aku jatuh ke dalamnya, lalu dikubur hidup-hidup saya, itu lebih aku sukai ketimbang aku disuruh ngimami, sementara di belakangku ada. Jadi Abu Bakar mempraktekkan taat, tapi di sisi lain mempraktekkan adab atau hormat. Nah, tapi dalam satu kemungkinan tertentu, dalam satu batas tertentu, hormat sama adab itu harus ditinggalkan nanti. Ada momennya. Malah lebih baik ditinggalkan. Gimana contohnya, Ustaz? Dulu sahabat Rasulullah itu ketika Rasulullah masih hidup, itu kan khutbah kayak di Masjid Al-Falah itu. Mimbar khutbahnya Rasulullah itu ada tiga undakan, tiga tangga lah seperti itu. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu kalau khutbah ada di paling atas, tangga yang paling atas. Nah, ketika beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar yang gantiin jadi khatib. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini kan orangnya beradab. Ingat, itu undakan pertama dulu pernah diinjak Rasulullah, maka beliau tidak berani injak ke tangga paling atas. Akhirnya injak tangga yang nomor 2 selama seumur hidup beliau. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar, ingat Sayyidina Umar, tangga nomor 2 pernah diinjak sama Sayyidina Abu Bakar. Tangga pertama pernah diinjak Rasulullah. Akhirnya beliau turun satu langkah lagi ketika khutbah, injak di tangga nomor 3. Sayyidina Umar wafat diganti Sayyidina Utsman, Pak. Sayyidina Utsman ini mikir, Pak. Fikihnya main. Ketika mau berkhutbah, kan tuh tangganya sudah habis ini, Pak. Sudah tangga terakhir ini. Mikir beliau, ini kalau diterusin berkepanjangan nih. Maka beliau dengan mengelus dada, Bismillahirrahmanirrahim, langsung dengan gemetar kaki beliau langsung naik di undakan yang pertama. Pada waktu itu, seandainya kita jadi umatnya, pasti protes. Tidak adab Sayyidina Utsman. Dulu Sayyidina Abu Bakar tidak berani di undakan paling atas, Sayyidina Umar tidak berani di undakan paling atas. Ternyata hikmahnya ketemu sekarang. Coba bayangkan, andaikan itu terpraktekkan sampai sekarang, terus berapa meter Masjid Nabawi mau digali ke bawah kalau dihitung sampai khotib sampai sekarang. Jadi Sayyidina Utsman waktu itu mempraktekkan fikihnya bahwa tak selamanya adab itu dalam batas tertentu itu kalau dipraktekkan malah akan menyulitkan. Maka beliau pun memilih yang lebih maslahah, memberanikan diri untuk ada di puncak paling atas. Ini yang disebut dengan wa min taqdimil ilmi taqdimul ustad. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Insya'a ba'ah wa insya'a istaraqqa. Aku adalah hamba atau budaknya orang yang pernah mengajari saya satu huruf. Kalau mau dia menjual saya, kalau mau dia jadikan saya budak, kalau mau dia merdekakan saya, terserah. Itu Sayyidina Ali yang sudah disebut dengan budaknya ilmu, Madinatul Ilim, wa aliyun babuha. Ana Madinatul Ilim, kata Rasulullah. Aku adalah budaknya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Itu yang sudah pintunya ilmu masih mengungkapkan bahwa aku ini budaknya orang yang pernah mengajari saya meskipun satu huruf, apalagi bukan satu huruf, satu Quran full, Pak. Kayak guru-guru kampung kita, guru-guru ngaji kita. Ini adalah pahlawan luar biasa. Makanya harus betul-betul kita muliakan, ya. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Karena orang yang pernah mengajari engkau satu huruf dari hal yang berbau agama, maka oleh agama dia diistilahkan abuka, bapakmu. Makanya bapak kita itu ada 3, Pak. Satu, orang tua kita lah kalau lebih umum, ya. Satu, man waladaka, orang yang pernah melahirkanmu. Waman allamaka, orang yang pernah mengajarimu. Yang terakhir, waman nakahaka,
atau waman zawwajakah, orang yang menikahkanmu, itu orang tua kita. Satu bapak sama ibu yang pernah melahirkan, dua guru yang pernah ngajari, yang nomor tiga mertua yang menikahkan kita dengan anak-anaknya, itu adalah orang tua kita semua. Wa kana Ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, beliau berkata, qala masyayikhuna, ini resep untuk bisa dapat anak alim. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya alim, yang bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'an, maka seyogyanya bagi orang tersebut untuk memuliakan para ahli agama, mengagungkannya, ngasih sesuatu, memberi makan mereka. Wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau ternyata kita sudah muliakan orang alim, sudah sering ngasih sesuatu, sudah sering sowan, sudah sering nyabis, kan orang Madura, ternyata tidak punya anak alim, mana Ustaz katanya saya kalau ngormat ke orang alim balasannya anak saya alim, ternyata kok tidak alim anak saya. Maka jangan khawatir. Kata pengarang kitab Taklim Muta'allim, fatwa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau anaknya tidak alim, maka yakinlah cucu-cucunya pasti ada yang jadi orang alim. Jadi jangan putus asa, ya. Karena siapa tahu bukan anak kita, tapi turunan kita yang keberapa, seperti itu. Karena itulah wajib bagi kita hukumnya untuk mengagungkan para guru, khususnya guru ngaji, ya. Wa min tauqiril muallim, dan termasuk dari mengagungkan guru, alla yamshiya amamahu, tidak boleh berjalan di depannya. Wala yajlisah makanahu, dan tidak boleh duduk di tempat beliau duduk. Wala yabtadi al-kalam, dan tak boleh mendahului percakapan. Illa biidnihi, kecuali dengan izinnya guru. Kalau sudah diperbolehkan, yuk silahkan ngomong, baru kita ngomong. Wala yas'alu syai'an inda mulazamatihi, dan tidak boleh bertanya sesuatu ketika guru sedang sibuk. Ini termasuk adab juga. Wa yura'iyal waqtah, dan menjaga waktu. Wala yaduqal bab bal yasbiru hatta yakhrujal ustaz, dan tidak boleh mengetuk pintunya guru, bahkan kita harus bersabar sampai guru kita itu keluar sendiri. Ini biasanya dipraktek kalau lagi nyabis, ya. Nyabis ke kiai-kiai di Jawa, ya. Kita itu kayaknya sabar banget aja nungguin beliau-beliau itu, kadang sampai 1 jam, 2 jam baru beliau keluar, kan seperti itu. Kalau di Jawa kan segitu, kalau kita nyabis sowan ke seorang kiai, ke seorang habaib, kadang mau nemui kita itu lama. Apakah kita langsung mengetok pintunya? Tidak, nunggu sabar sampai beliau yang keluar sendiri. Falhasil, maka kesimpulannya adalah annahu yatlubu ridhahu, kita mengharap ridho dari guru, wa yajtanibu sukhtahu, dan menjauhi murkanya guru, wa yamtathilu amrahu, dan melaksanakan perintah guru, fi ghairi maksiatillah, selain hal tersebut berkaitan dengan bermaksiat kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika disuruh untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Seperti yang sudah disabdakan Rasulullah, inna syarran nas man yudhibu dinahu lidunya ghairihi bi maksiatil khaliq. Paling jeleknya manusia adalah orang yang menghilangkan agamanya karena dunia dari orang lain. Bi maksiatil khaliq, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jadi karena faktor dunianya orang, kita rela menggadaikan agama kita. Ada Pak? Karena iri misalnya, tetangga kita ada yang punya ini, punya itu, sudah kita kok tidak punya, akhirnya melakukanlah sesuatu yang itu kaitannya dengan maksiat kepada Allah. Hanya karena biar dianggap tetap bisa sejajar dengan orang tersebut. Na'udzubillah min. Dan yang terakhir, wa min tauqirihi, dan termasuk dari mengagungkan ilmu, tauqiru auladihi, adalah mengagungkan anak-anak dari guru. Kalau di Jawa disebut lora, bos.
Kalau di Sidogiri Mas namanya. Kalau di apa putranya Habib apa? Y biasanya kan. Jadi termasuk dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan putra putrinya guru kita. Bahkan dikisahkan ini Pak, ada seorang syekh namanya Burhanuddin Shahibul Hidayah rahmatullah alaih, bahwa ketika beliau itu sedang mengajar fi khilalid darsi ahyanan itu yakum, ketika sedang enak-enak ngajar sesekali beliau itu berdiri Pak. Habis berdiri duduk lagi, terus ngajar-ngajar enak berdiri duduk lagi. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa guru engkau itu kok tak lihat ketika ngajar kok sesekali berdiri sekali duduk? Dilihat bahwa ternyata beliau bercerita di mana faqala inna bna ustadi yal'abu ma'as sibyan fi sakkah wa yaji'u ahyanan ila babil masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu taqdiman li ustadi. Sesungguhnya anaknya ustadku, anaknya guruku itu sedang bermain dengan anak-anak kecil di halaman. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, dan putra guru saya itu sesekali datang ke pintu masjid terus main lagi sama anak masih kecil putra gurunya. Idza ra'aituhu, maka ketika aku melihatnya, melihat putra guru saya, aku mulahu, maka aku berdiri. Apa tujuannya? Takdiman li ustadi, karena dalam rangka mengagungkan guru saya. Ini terpraktek kalau di Pondok Jawa. Jadi kalau di Pondok Jawa itu Pak, lagi itu rame itu Pak, lagi beli cilok, beli pentol, beli apa gitu ya, rame banget. Ada motor lewat, mobil lewat, yang itu diyakini mobilnya kiai, padahal kadang nggak ada kiai di dalam. Kadang di dalam itu ada ya salesnya Yakul, salesnya apa gitu ya. Tapi disangka mobilnya kiai gitu ya. Langsung bubar, set, langsung minggir semua, megang ininya semua. Gitu. Dikasih jalan di tengah. Padahal itu lagi sibuk-sibuknya. Atau lagi main gitu ya. Terus melihat putranya gurunya masih kecil, umur 3 tahun, 5 tahun gitu ya, main bola di depan itu. Berdiri Pak. Sampai putranya kiai tersebut ke dalam rumah lagi, baru mereka jalan lagi. Saking memuliakannya kepada seorang guru. Bahkan pernah ada satu kejadian lucu sebenarnya. Penutup ya. Jadi di Sidogiri itu ada Pak, namanya lembaga bahasa Arab. Itu pengajarnya datangkan langsung dari Mesir, syekh dari Mesir. Selama 1 tahun tugas di sana. Nah, syekh dari Mesir ini punya kebiasaan ketika beliau itu mau ngajar, itu berangkatnya kan awal gitu ya. Ketika nyampe berangkat awal, di tengah jalan tuh melihat anak-anak lagi main, terus tiba-tiba ada putranya kiai lewat, langsung berdiri gini semua. Maka syekh itu bingung Pak, dari Mesir. Limaza? Apa ini? Kenapa? Karena dalam tradisi Mesir, syekh di Mesir itu nggak ada tradisi kayak gitu Pak. Jadi kita patut berbangga ya sebagai orang Indonesia. Jadi cara ngagungkan itu supaya pasan bengkok gitu ya, kepala nunduk, berdirinya rapi. Katanya syekh kalau orang Mesir hormat gurunya bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara apa? Citika-citikin. Assalamualaikum ya syekh. Dipeluk, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu cara hormatnya syekh tersebut kepada gurunya. Ya kalau kita di sini dipraktekkan, insyaallah Ustaz Hasanuddin lewat, ada santri, Assalamualaikum Ustaz. Apa gitu ya. Jadi tradisinya beda. Alhamdulillah kita ini berarti masih menang 1-0. Ada salah satu tradisi kita yang bikin orang luar itu kaget gitu ya. Maka ya semoga tradisi itu bisa kita tularkan ya, khususnya di desa Tegal Badeng. Saya tuh punya impian ya, sekiranya gimana ya kan kita kan sudah mempunyai ikatan ini ya. Sekiranya gimana para santri di desa Tegal Badeng yang sudah dinaungi berbagai lembaga itu punya sikap, cara, manhaj yang sama gitu. Ketika bertemu gurunya, ketika bertemu orang tuanya, mantap gitu ya. Tapi ya insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, yang penting sama-sama saling memiliki kesadaran dari orang tua, dari guru, dari muridnya, maka insya Allah hal tersebut akan bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup dari saya, dan sebagai perluasannya tadi kata Pak Fathur akan ada sesi dialog atau tanya jawab.
Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.